Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Suciati dengan NIM 220305500029 dari kelas E. Jadi di sini saya akan menjelaskan mata kuliah isu mutakhir gizi dengan tugas 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 angka tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Jadi yang pertama definisi gizi buruk. Definisi gizi buruk didefinisikan sebagai kondisi kekurangan asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi penting. Berdasarkan indikator WHO, gizi buruk pada balita diukur menggunakan indikator seperti berat badan menurut umur atau BB per U dan panjang badan menurut umur atau PB per U. Adapun pentingnya penanganan gizi buruk pada balita. Penanganan gizi buruk balita gizi buruk harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut, serta memperbaiki tubuh kembang anak di masa mendatang. Upaya penanggulangan gizi buruk dilakukan dengan pencegahan melalui penemuan dini dan memobilisasi masyarakat serta penanganan sesuai dengan tata laksana kasus yang terintegrasi baik dengan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Yang pertama, fase stabilitas dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Balita tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi sehingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. Ada 4 fase perawatan yang mengobati gizi buruk pada balita. Jadi yang pertama itu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawat yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tetapi dapat melanjutkan sampai 1 minggu sesuai kondisi klinik anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda vital atau denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Sedangkan tanda bahaya, derajat edemen, asupan formulasi, frekuensi defekasi, konsistensi fases, volume urin, dan berat badan. Ya, adapun fase kedua transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilitas ke fase rehabilitasi dengan tujuan 50 pemberian kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Penentuan pada fase transisi masa seperti pada fase stabilisasi. Adapun fase 3, yaitu rehabilitasi. Fase ini dapat dilakukan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kalori atau kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUPF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Adapun fase terakhir yaitu tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tubuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambah pemulihan. Fokus pada pola makan seimbang dan gaya hidup sehat di rumah untuk mendukung pemulihan jangka panjang. Adapun 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama, ada pencegahan dalam mengatasi hipolemia. Yang kedua, mencegah mengatasi hipoormia. Ketiga, mencegah dan mengatasi hidrorasi. 4, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. 5,
mengobati infeksi, 6 memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, 7 memberikan makanan untuk fase stabilitas dan transisi, 8 memberikan makanan untuk tubuh kerja, 9 pemberian stimulasi untuk tubuh kembang, dan terakhir mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan persatu dari 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama itu, semua balita gizi buruk beresiko mengalami hidrolikomia, kadar gula darah besar 3 liter atau besar 54 kilogram. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 100% 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 mili air secara oral. Sedangkan yang kedua itu uh, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius, sehingga ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipolikemia menanda adanya infeksi berat, sedangkan cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, diagnosa dalam derajat hidrasi pada balita gizi buruk. Gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami hidrasi. Pada hidrasi ringan, sedangkan tetap upayakan memberikan terapi hidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Namun larutan oralit standar yang telah dikomunikasikan dengan mengurangi natrium dan menambahkan kalium yang lebih dikenal dengan hydration solution formal nutrion. Yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan atau elektrolit dengan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO. Formula 75, formula 100, dan RS-mal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambah kalsium. Jangan jadi untuk memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, jangan obati edaman dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Jadi yang kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Hipotekemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami definisi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilitas dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada 61 minggu kedua mulai fase rehabilitasi, zat besi pada memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini, atau pemberian zat gizi mikro
sama dengan penjelasan sebelumnya. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilitas dan transisi. Ada 2 poin. Fase 75 digunakan pada fase stabilitas, sedangkan F 100 atau makanan lokal yang dimodifikasi diberikan pada fase rehabilitasi. Pemberian makanan dilakukan secara bertahap dengan frekuensi yang diatur. Yang kedelapan, memberikan makanan untuk tubuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 62, 150 sampai 220 kalori per kilogram per hari, protein 4 sampai 6 kilogram per berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Yang ke-9, memberikan stimulasi untuk tubuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan pengembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tubuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan yang terakhir, yaitu mempersiapkan untuk tidak lanjut di rumah. Persiapan untuk tidak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per, berat badan per tinggi badan besar -2 standar deviasi, dan atau lila lebih besar 12,5 cm dan tidak ada pitting edemi bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua. Selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulang sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Baik, dari presentasi ini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.